Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Irama Nafas Kehidupan. Kali ini kita ingin membahas mengenai sermon khotbah pada malam Natal 24 Desember tahun 2020 di bawah terang topik Terang telah bersinar dalam kegelapan. Mari kita membuka ke Alkitab kita yang tertulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Inilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bangsa Israel mengalami penjajahan, yaitu penindasan oleh bangsa Syria. Dan pada saat yang hampir bersamaan, bangsa Babylon pun menyerang bangsa Israel. Saat yang demikian, Tuhan memberikan janji bahwa bangsa Israel tidak akan mengalami penderitaan selamanya. Tuhan memberikan pengharapan untuk masa depan bangsa Israel. Yesaya 9 ayat 1-6 seringkali disebut sebagai ayat tentang nubuatan kedatangan Tuhan Yesus. Namun jika kita perhatikan lebih seksama, dalam ayat-ayat tersebut banyak menggunakan kata telah. Kata telah menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah terjadi. Namun perlu diketahui bahwa nabi-nabi pada zaman dahulu melakukan prediksi berdasarkan kepada dua dimensi, yaitu peristiwa bangsa Israel yang akan dipulihkan Allah, namun di sisi yang lain ini juga merujuk kepada kedatangan Mesias sebagai penyelamat. Bagian ini adalah bagian penting dari teologi mesianik dari bangsa Israel. Isi dari bahagian ini adalah sangat penting untuk dipahami dalam memahami perjalanan Israel menuju keselamatannya. Bagi Israel,
Mereka sudah lama menantikan datangnya penyelamat. Dalam hal ini disebut dengan Sang Mesias. Nats ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Ayat 1 dan 2 yaitu terang dan sukacita besar. Ayat 3 dan 4 yaitu alasan mengapa harus bersukaria. Dan 5-6 ukuran ideal seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam ayat 1 dan 2 dinyatakan secara tidak langsung bahwa manusia telah hidup dalam dunia kekelaman. Artinya sekalipun manusia itu hidup, tetapi mereka digambarkan seperti orang mati. Yang dimaksud dengan mati di sini adalah mati oleh karena dosa-dosa. Mari kita bandingkan Yesaya 8 ayat 19 sampai 20. Dosa membuat manusia tidak lagi melihat fajar baru. Dosa membuat manusia tidak menerima terang. Hal ini sama seperti hidup di dalam alam maut, di mana sejak awal manusia diciptakan, baginya dosa telah menjadi raja. Dan inilah hakikat kematian ketika manusia pertama memakan buah pohon di tengah-tengah taman. Untuk itu, apa yang ingin kita terima melalui firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, terang dan sukacita. Yesaya 9 ini dimulai dengan suatu perbandingan yang kontras antara gelap dan terang, serta kelam dan sinar. Lihat bagaimana Yesaya menggambarkan kerinduan bangsa Israel dengan menggambaran gelap dan kelam. Kata gelap lebih bertujuan kepada ketidakmampuan untuk berbuat sesuatu. Ketika lampu padam, tentunya kita hanya mampu berdiam diri pada satu tempat. Jika kita hendak mencari sesuatu, setidaknya kita hanya mampu meraba atau mengingat posisi benda-benda di sekitar kita. Sedang kata kelam lebih merujuk pada pengharapan yang tidak berujung atau suatu permasalahan yang tidak akan pernah menemui jalan keluar. Kedua hal ini menunjukkan situasi keputusasaan. Hal ini menjelaskan betapa sangat dinantikan, betapa pentingnya kehadiran pemimpin yang mampu memberikan pembebasan. Dalam beberapa istilah, terang dapat diartikan sebagai energi. Energi adalah kekuatan. Karena itu jika Allah adalah terang, maka Allah adalah sumber kekuatan. Karena itu manusia yang telah mati dibangkitkan kembali oleh terang Allah. Dibangkitkan kembali di sini memiliki arti ia kembali menjadi citra Allah. Ia kembali sehakikat dengan Allah. Gambarannya ketika manusia dalam kekelaman, manusia tersebut buta akan kebaikan. Sehingga manusia berbuat salah, tetapi nyaman dengan kesalahannya tersebut. Maka terang Allah mencelikkan mata mereka, sehingga mereka menyadari akan perbuatan mereka yang salah. Kesadaran yang timbul atas kesalahan mereka inilah yang menyebabkan sukacita di tengah-tengah komunitas bangsa Allah. Sukacita yang dimaksud di sini bukan hanya karena menerima terang, tetapi justru terang tersebut yang menyadarkan mereka sehingga mereka bersorak-sorai atas 3 peristiwa besar yang diutarakan dalam ayat berikutnya. Tetapi yang pasti, sukacita atau sorak-sorai tersebut adalah bentuk eksistensi manusia yang utuh, yang memiliki perasaan yang benar. Jika Allah memberikan terangnya sehingga manusia tersebut sadar dan kembali bangkit sebagaimana Allah menciptakan mereka dahulu, maka Allah kembali memberikan perasaan kepada mereka. Perasaan di mana sukacita itu nyata. Sebab manusia sudah terlalu lama hidup dalam kekelaman, sehingga perasaan mereka menjadi beku dan tidak lagi hidup sesuai dengan etika kebaikan yang Tuhan beri. Maka perasaan dan etika itu kembali disematkan dan dihidupkan oleh Tuhan. Sukacita yang terjadi di tengah-tengah bangsa Allah ini digambarkan sebagai sukacita yang memiliki hubungan timbal balik. Ada 2 konteks yang dipakai untuk menggambarkannya. Yang pertama, sukacita waktu panen. Dan yang kedua, sorak-sorai waktu membagi jarahan.
Kedua gambaran ini adalah sukacita yang benar-benar dirasakan oleh bangsa Israel. Saat panen, bangsa Israel harus memberikan hasil panennya kepada Tuhan sebagai pesta panen raya. Ini adalah bentuk penjagaan Tuhan kepada umatnya sehingga mereka tetap diberikan makanan. Membagi jarahan bukan berkonotasi negatif, seperti merampas yang bukan hak milik mereka, tetapi jauh lebih menekankan kemenangan atas perang. Harta benda yang mereka dapatkan atas kemenangan perang, yang terbaik akan mereka serahkan kepada Tuhan, sebagai penghormatan kepada Allah yang menolong mereka. Itu sebabnya sukacita yang dimaksud bukan hanya sebatas sorak-sorai semata, tetapi harus dihidupi dan dilakoni dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu sebabnya Titus 2 ayat 11 berkata bahwa itu semua adalah kasih karunia. Gambaran mengenai orang Majus dapat diangkat, di mana mereka menempuh perjalanan yang begitu panjang hanya untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Mesias yang sudah lahir. Yang kedua, pembebasan dari penindasan. Yesaya menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan betapa beratnya tekanan yang dialami oleh Israel, yaitu kuk, gandar, dan tongkat. Dan Allah menjanjikan pembebasan melalui nubuatan. Yesaya 8 ayat 23. Bandingkan dengan Yesaya 10 ayat 24 sampai 27. Ada peristiwa penting yang diingat mereka pada zaman Gideon, yaitu kekalahan orang Midian, di mana orang Israel ditindas oleh orang Midian. Tetapi atas pertolongan Tuhan, Gideon yang memiliki tentara yang sangat sedikit, Hakim 6 ayat 9, berani menghadapi para tentara Midian di bawah kepemimpinan Raja Oreb dan Zeeb, Hakim 8 ayat 3 sampai 6. Dan Gideon memenangkan peperangan. Sejak saat itu bangsa Israel tidak lagi diganggu oleh bangsa Midian. Dalam ayat 3-4 diterangkan bahwa adanya dua peristiwa yang menyukakan manusia. Kedua peristiwa tersebut adalah peristiwa di mana mereka memulai hidup yang penuh dengan ketertiban. Ketertiban yang dimaksud adalah kehidupan di mana mereka mulai berbenah diri. Yesaya melukiskan kedatangan Raja Damai membawa kelepasan secara total. Bukan saja dilepaskan dari kuk atau hal-hal yang menghambat seseorang untuk merdeka dan menikmati kebebasan serta sukacita di dalam Tuhan, melainkan juga menyapu bersih semua musuh. Dan dapat kita sebut sebagai kelepasan yang total dan definitif. Tidak akan ada lagi musuh. Segala alat perang dibakar habis. Sepatu tentara berderap-derap untuk maju perang, serta jubah-jubah perang yang berlumuran darah. Hal ini tentunya menghibur umat, serta memberi kekuatan kepada umat pada waktu itu, bahwa tidak ada lagi lawan yang bertahan ketika Allah menjadi pembela. Yang ketiga adalah kehadiran seorang raja. Pelepasan secara total yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel tidak berakhir di sana. Allah menjanjikan bahwa mereka akan dipimpin oleh seorang raja dan akan menata ulang kehidupan. Putra yang dijanjikan ini adalah seorang pelepas yang memimpin secara rohani menuju kepenuhan diri. Ia disebut dengan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini adalah klimaks pemberitaan Yesaya tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi pelepas dengan sifat-sifat ilahi dan yang akan mengerjakan keselamatan bagi manusia. Penasehat ajaib merujuk kepada firman Tuhan yang harus dijalankan, tetapi Allah sendiri yang akan menyatakannya. Maka firman itu menjadi daging, dan ia sendiri yang memberitakannya kepada manusia. Dia akan menjadi penasehat ajaib yang tiada bandingannya. Dia melebihi segala keajaiban di dunia maupun manusia. Mari kita bandingkan
Yesaya 11 ayat 2. Allah yang perkasa adalah gelar yang jelas dipakai untuk Tuhan. Bandingkan Ulangan 10 ayat 17, Yesaya 10 ayat 21, dan Yeremia 32 ayat 18. Dia merupakan pemenang yang akhir dan tidak ada yang sebanding dengan dia dalam segala zaman. Bapa yang kekal yang artinya dia bukan hanya sebagai penguasa atas kekekalan, melainkan juga pencipta hidup bagi orang-orang yang ditebus. Dan dia adalah kekekalan itu sendiri. Raja damai yang meliputi segala bidang dan aspek kehidupan. Berarti keadaan hidup penuh damai yang utuh dan serasi dan lengkap. Baik itu hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan hubungan dengan Tuhan. Dalam ayat ini dinubuatkan tentang pemerintahan Kristus. Tidak disebutkan dalam hal ini apakah kedatangan Yesus yang pertama atau yang kedua. Namun keduanya berlaku dalam ayat ini. Kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua akan menunjukkan hal yang sama, di mana pemerintahan Kristus akan menjadi memimpin secara adil dan benar. Yang keempat, setia kepada Allah. Yang menarik adalah ayat 6, kecemburuan Tuhan yang melakukan ini. Kata kecemburuan ini menekankan kemarahan Tuhan atau rasa iri Tuhan atas ilah-ilah lain yang disembah oleh manusia. Sedang manusia adalah ciptaan Allah itu sendiri. Atau dengan kata lain, Allah mengasihi manusia dan hanya ingin manusia tertuju kepadanya dan tidak berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Dan segala aktivitas dan godaan untuk pergi mencari Allah lain akan memancing murka dan kecemburuan Allah. Dan ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Raja Damai bukan hanya sebagai tanda pembebasan atas semua kutuk dosa, melainkan juga memperingatkan kita agar setia kepada Tuhan yang membebaskan kita. Kecemburuan Allah yang dimaksud di sini adalah Allah marah terhadap manusia yang lebih dominan untuk melakukan dosa dibanding dengan kebenaran. Itulah sebabnya Allah mengembalikan citra manusia itu untuk membenci dosa dan mengindahkan kebenaran. Ini jugalah yang ditekankan oleh epistel, yaitu Titus 2 ayat 11-15, agar setiap manusia menunjukkan kebaikan yang daripada Allah, sehingga beribadah kepada Tuhan dengan benar, bukan dengan kefasikan. Sebab pembebasan dari Allah sudah nyata. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.